Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Mahmunda dengan NPM 0371211100 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya akan mempraktekkan video simulasi mengajar untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka pada kelas 5. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Santa MPD. Adapun media yang saya gunakan itu berupa media konkret Bigbook, media Canva sebagai media digital, dan juga lembar kerja peserta didik. Berikut adalah video simulasi yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu minta untuk dicek ini kanan, depan, belakangnya apa yang sudah hadir. Aduh. Rizky. Kenapa Rizky tidak hadir? Jadi, oke, untuk teman-teman kita yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kita besok. Amin. Nah, untuk menambah semangat kita, Ibu minta semuanya berdiri. Kita akan naikkan lampu nasional maju tak terluka. Ada yang bersedia untuk menjadi dirjen bantu Ibu? Silakan.
sumber dari negara atau pemerintah yang tertuang dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas dan nyata. Sanksi tersebut memaksa dan negatif. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Nah, dari video di atas dapat kita simpulkan bahwa norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat yang mana berfungsi sebagai panduan dan pengendali perilaku manusia dalam terciptanya kehidupan yang tertib dan harmonis. Jadi norma itu sama dengan peraturan yang mengikat masyarakat. Selanjutnya itu ada 4
barat yang diskriminatif. Yang keempat, kepedulian sosial. Ki Hajar Dewantara sangat peduli dengan pendidikan bagi semua orang. Ia percaya bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Yang kelima, kearifan lokal. Ki Hajar Dewantara sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Ia memasukkan unsur-unsur kearifan lokal dalam pendidikan di perguruan tinggi nasional. Oke, kemudian selanjutnya itu Alma boleh dibaca norma apa yang kita dapat pelajari dari kisah Ki Hajar Dewantara. Jadi norma yang dapat kita pelajari dari kisah Ki Hajar Dewantara adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber pada hati nurani manusia. Oke, baik, terima kasih Alma sudah membantu. Silakan kembali. Baik, jadi anak-anak, dari kisah Ki Hajar Dewantara tadi dapat kita teladani adalah norma kesusilaan, di mana Ki Hajar Dewantara dapat melihat bahwa beliau memiliki moral-moral yang tinggi, sehingga beliau sangat mencintai tanah airnya, beliau sangat tinggi dalam memperjuangkan cita-citanya, beliau berani menentang ketidakadilan, beliau peduli dengan sesama, dan menunjuk tinggi kearifan lokal. Hal ini didasari pada kesadaran diri dari seorang Ki Hajar Dewantara. Nah, maka dari itu, itulah nilai-nilai norma yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan anak-anak duduk ke kelompok sesuai dengan hari tiketnya ya. Ya, Bu. Sudah berkelompok semuanya? Sudah. Baik, di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik. Nah, jadi anak-anak silakan isi nama kelompoknya, kelompok berapa, terus perhatikan petunjuk pengerjaannya, lalu diskusikan dengan teman-temannya. Baik, lembar kedua, anak-anak perhatikan dua gambar ini, lalu perhatikan perintahnya. Di sini perintahnya berdasarkan gambar, identifikasilah perbedaan kedua gambar tersebut, lalu jelaskan norma apa yang ada pada gambar 1 dan pada gambar 2 berdasarkan hasil pemahaman kelompok. Untuk lembar selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis norma berdasarkan sifatnya. Di sini ada 4 soal, nanti silakan dibaca. Kemudian yang ketiga itu menentukan hak dan kewajiban berdasarkan norma-norma yang tadi sudah dijelaskan. Jika ada yang tidak dipahami ataupun kurang mengerti, silakan anak-anak tanyakan kepada ibu. Ibu, sumber dari materinya, anak-anak boleh menggunakan buku. Ya, Bu. Baiklah, sudah selesai semuanya? Oke, Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Siapa? Oke, kamu silakan. Bukan, yaitu norma agama yang bersumber dari ajaran agama. Norma yang bersifat umum dan tidak tertulis. Norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma yang bersifat relatif dan dapat berubah, yaitu norma kesopanan yang bersumber dari kebiasaan manusia. Norma yang bersifat mengikat dan memaksa, yaitu norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Baiklah, kelompok lain apakah jawabannya sama atau yang berbeda? Sama. Terima kasih kepada kelompok Alma. Tapi sebelum itu Ibu ingin minta kesimpulan dari LKPD yang dikerjakan. Simpulannya? Simpulannya harus menjalankan norma kesopanan di sekolah, yaitu saling pada guru. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kita tepuk hebat dulu untuk kelompok Alma. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 1 Hebat. Baik, silakan kembali. Terima kasih, Bu. Baik. Nah, LKPD-nya Ibu ambil lagi ya. Baik, siapa yang ingin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Kita hari ini belajar apa?
Baiklah, ini evaluasinya akan ibu nilai nanti. Untuk anak-anak yang nilainya tidak mencapai KKM, nanti akan ibu berikan lembar evaluasi lagi dengan soal yang sama. Dan untuk anak-anak yang mencapai KKM, ibu akan berikan tugas berupa mencari contoh lain dari penerapan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lalu menentukan hak dan kewajiban dari setiap contoh norma. Contohnya itu harus berbeda dari yang tadi ibu jelaskan. Baik ibu. Nah selanjutnya di sini ibu ingin bertanya dan melakukan refleksi tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang merasa senang angkat tangan? Ada yang merasa mengantuk? Sedikit dulu. Sedikit. Ada yang biasa saja? Biasa. Oke, karena semuanya senang dengan pelajaran ini, kita tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat. Kita semua Nah, di sini ibu ingin mengingatkan anak-anak untuk mempelajari tentang unit 2 topik B, penerapan norma dalam kehidupan. Ini akan kita bahas pada minggu berikutnya atau minggu besok ya. Baiklah, semua kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Silakan bukunya, pensilnya dirapikan. Jika ada sampah di bawah mejanya, silakan dibersihkan. Sudah selesai? Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Kita akan pulang bersama. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Bagi yang belum dijemput, ditunggu dulu di sekolah. Kalau sudah dijemput, silakan pulang dengan hati-hati. Hati-hati di jalan.